Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap hari kita selalu memohon dalam doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Yesus sungguh memberi kelimpahan rejeki. Dia memberikan roti yang tidak lain ialah tubuhnya. Saat ini, kita begitu sulit untuk mendapatkan roti itu. Begitu mahal. Padahal, kita sudah begitu rindu untuk menyantapnya. Marilah, dalam kerinduan dan berbondong-bondong, kita datang kepada Yesus sambil memohon, Tuhan, berilah kami roti surgawi senantiasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau biasa mengumpulkan kami di sekeliling meja altar-Mu. Saat ini, kami tidak bisa bersantap bersama Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menyambut santapan surgawi yang menyegarkan dan memberi hidup kekal. Engkaulah roti hidup itu, roti yang turun dari surga sebagai kelimpahan rejeki bagi kami, selalu sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa ada banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa sedih hati kita ketika kita mendengarkan banyak orang mati karena kelaparan, karena kekurangan pangan. Sebenarnya, apakah memang tidak ada bahan pangan untuk dikonsumsi, untuk dibagikan kepada mereka yang lapar? Jawabannya, bukan. Kelaparan terjadi karena orang tidak mau berbagi. Orang menyimpan bekalnya dalam sakunya masing-masing, dalam lumbungnya sendiri-sendiri. Dan dia menjadikan makanan itu membuncit dalam perutnya dan hanya memuaskan lidahnya saja. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus berjumpa dengan ribuan orang yang mengikutinya dan mereka semua kelaparan. Inilah situasi kita saat ini. Kita hanya bisa duduk jauh, mengikuti Yesus dari layar televisi atau gadget kita. Kita lapar rohani. Kita lapar untuk menyantap hidangan yang Dia sediakan. Kita hanya bisa menatap dalam kerinduan hati. Kita baru bisa menyambut Dia secara spiritual. Rindukanlah terus Yesus di dalam doa kita, agar kerinduan itu sesegera mungkin terpuaskan. Seperti domba yang menemukan sumber air yang tenang. Ekaristi adalah saat Yesus memimpin upacara dan menyediakan kelimpahan rezekinya.
roti yang dirindukan oleh para malaikat, tetapi yang hanya bisa disambut oleh manusia. Dan kini kita juga belum bisa menyambutnya selain dalam kerinduan hati. Maka teruslah kita memohon supaya Yesus berkenan memberikan roti, yaitu dirinya sendiri, untuk memuaskan lapar rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan, ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 potong ikan. Saya membawa makanan tromol untuk berbagi makanan dengan yang kelaparan. Yesus meminta para muridnya setelah ia memberikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki untuk mengumpulkan roti dan ikan yang tersisa. Nah, bagaimana jika dalam masa COVID ini kita kumpulkan dari tromol, dari bekal keluarga kita masing-masing, kita bisa memberikan roti, kebutuhan, makanan bagi mereka yang kelaparan. Saudara dan saudari yang terkasih, banyak orang sekarang terdampak dengan COVID-19 ini. Maka saya mengundang keluarga-keluarga kita yang memperoleh rejeki dan makanan yang lebih baik daripada mereka yang terdampak dan kekurangan makanan. Mari kita bagi, kita kumpulkan dari tromol kita masing-masing kepada mereka yang kelaparan itu. Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang kelaparan dan yang mengikutinya. Kita pun diutusnya untuk memberikan roti yang ada pada kita kepada mereka yang lapar. Demikianlah mukjizat akan sungguh terjadi nyata, dan iman kita kepada Yesus sungguh semakin mewujud nyata dalam perbuatan kasih kepada sesama. Seperti anak kecil dalam Injil Yohanes mengeluarkan sedikit roti yang dia bawa. Setiap roti dari rumah kita yang kita kumpulkan dan mau kita bagi-bagikan kepada yang kelaparan menjadi berkat yang melimpah bagi sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rejeki harian yang kami santap dalam Ekaristi, tetapi kami belum dapat menyantapnya sekarang ini, hanya dalam kerinduan batin. Semoga kami bisa segera menyambut-Mu dan merayakan Ekaristi. Engkau yang menyediakan kelimpahan rejeki dalam kebersamaan iman. Semoga kami juga mau berbagi dari apa yang kami miliki kepada mereka yang membutuhkan. Terpujilah Engkau Sang Roti Hidup, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dan keinginan kita untuk berbagi roti yang kita miliki diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.